Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama belajar IPS dengan Bapak Pasugiri Mutakhir. Kita akan membahas mengenai keberagaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Materi ini dapat kita baca di halaman 67 dan 69 di buku siswa yang telah dibagikan pada kalian di awal semester kemarin. Baik, untuk lebih jelasnya silahkan simak dengan baik video berikut ini. Jangan lupa catat hal-hal penting yang ada di dalam materi ini. Terima kasih. Selamat menyimak. Anak-anak, kali ini kita akan membahas mengenai flora dan fauna yang ada di Indonesia. Setelah melaksanakan proses pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu pertama mengidentifikasi karakteristik flora dan fauna tipe Asiatis, peralihan, dan Australis. Yang kedua, memaparkan upaya-upaya untuk melestarikan flora dan fauna. Indonesia memiliki mamalia atau hewan menyusui lebih dari 500 jenis. Kupu-kupu lebih dari 100 jenis. Reptil lebih dari 600 jenis. Burung lebih dari 1.500 jenis. Amfibi lebih dari 250 jenis. Dan kekayaan flora Indonesia dapat terlihat dari hutan Indonesia yang meliputi 12% spesies mamalia dunia, 7,3% spesies reptil dan amfibi, serta 17% spesies burung dari seluruh dunia. Diyakini masih banyak lagi spesies yang belum teridentifikasi dan masih menjadi misteri tersembunyi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan dan simak video dari Indonesia is one of the largest archipelagic countries in the world, with more than 17,000 islands that spread over an area of more than 2 million kilometers squares. Indonesia is host to several unique ecosystems containing a large number of diverse species. At least 10% of the world's flowering species, which counts to over 25,000 species, flourish in Indonesia. There are also 12% of the world's mammals, 16% of reptiles, 17% of birds, 6% of amphibians, and over 45% of fishes, all of which are parts of the nation's lush biodiversity. In order to preserve its biodiversity, which also contributes hugely to the world, Indonesia has taken significant steps in accordance to the national and global target on biodiversity framework. The government has allocated more than 500 units of protected areas spread throughout the country, with the total coverage area of 22 million hectares terrestrial and 20 million marine protected area. Because of its uniqueness and universal values, 6 protected areas are recognized as World Heritage Sites, 16 Biosphere Reserves, 7 Ramsar Sites, and 7 ASEAN Heritage Sites. Many studies and researches has also been conducted to identify plants and animals to assess their potential uses for medicine, food, energy, and biocontrol for chemical hazard. Some community-driven activities such as ecotourism has also contributed to the effort to preserve Indonesia's biodiversity, which also encouraged cooperation among local stakeholders. The results are heartening. By 2019, Indonesia has been able to increase the population of endemic and priority species. Communities have also enjoyed benefits from this improved environment through ecotourism, environmental services, and other significant conditions, which contribute to their quality of life as a whole.
There is little doubt that Indonesia's vast biodiversity plays a hugely significant role in reducing the impacts of climate change. By preserving its biodiversity and its ecosystems, Indonesia can help support the entire planet's sustainability and ensure a better future for all humankind. Setelah menyimak video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sangat kayanya keanekaragaman hayati dari negara kita, baik dari wilayah barat sampai timur. Jika kalian lihat gambar di video ini, maka akan terlihat berbagai jenis hewan-hewan yang ada di Indonesia. Ternyata di sebelah barat, tengah, dan timur memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hal itu bisa disebabkan karena letaknya yang strategis dan diapit oleh dua benua menjadikan Indonesia memiliki banyak keanekaragaman hayati yang terhampar dari ujung Pulau Sumatera hingga batas wilayah Papua. Perbedaan dan keanekaragaman flora dan fauna Indonesia telah membuat seseorang ahli antropolog ketika ia datang dan menjelajah wilayah Hindia Timur dan Hindia Barat, yaitu Indonesia. Alfred Russel Wallace sendiri adalah seorang geografis, arkeologis, dan paleontologis yang mempelopori penyelidikan secara modern tentang geografi. Berdasarkan penjelajahan selama kurang lebih 6 tahun di daratan Hindia, berdasarkan penelitian yang disimpulkan bahwa keanekaragaman di Indonesia berbeda antara wilayah Indonesia bagian barat dan wilayah Indonesia bagian timur. Menurutnya, keanekaragaman tersebut disebabkan karena pola persebaran fauna asiatis dan australis yang terjadi di beberapa ribu tahun yang lalu. Pemisah antara dunia hewan asiatis dan australis yang ada di Indonesia. Batas garis ini memanjang dari utara hingga ke selatan, tepatnya memanjang dari Selat Makassar hingga perbatasan antara Bali dan Lombok. Oleh sebab itu, garis batas antara wilayah Selat Makassar hingga selat antara Bali dan Lombok dinamakan garis Wallace. Seorang peneliti berkebangsaan Belanda juga tertarik akan keberagaman fauna di Indonesia. Tak lain adalah Mark Wilhelm Carl Weber. Mark Wilhelm Carl Weber menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara fauna yang berada di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Jadi beliau menyimpulkan bahwa antara fauna di Indonesia bagian barat dan Indonesia di bagian tengah memiliki perbedaan, sehingga ditariklah garis pemisah untuk memisahkan karakteristik antara fauna Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian barat, sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki 3 zona fauna.